Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oh, jatuh ya kartunya. The Hangman, ada yang lagi ditunggu, dipikir, dipertimbangkan. Kita mulai lagi. Oke, geser-geser. Kita akan mulai melihat satu persatu kartu untuk peruntungan bintang Anda hari ini. Yang pertama adalah Aquarius. Queen of Wands, Ratu Tongkat, elemen api terkait dengan semangat. Hari ini semangat luar biasa, harus ya menyelesaikan semua tugas tanggung jawab, segala sesuatu yang terkait dengan urusan pekerjaan, urusan pribadi, urusan keluarga, semua segera dibereskan supaya tuntas, nggak ada yang jadi ganjelan ya. Untuk yang berpasangan, posisikan hubungan Anda menjadi bagian yang terpenting untuk selalu dijaga agar tetap berbahagia, bersemangat, sukacita, dan saling menjaga hubungan satu dengan yang lainnya. Menjaga komitmen, tidak ada yang main api, tidak ada yang iseng kiri, iseng kanan, dan jauhi gangguan yang bisa memicu pertengkaran atau yang menimbulkan masalah dengan pasangan. Kalau itu tidak diindahkan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Jangan sampai ya. Dan buat yang lajang, kalau sedang enjoy, menikmati aktivitasnya, kehidupannya, jalankan dengan penuh semangat. Semoga tidak ada yang jadi beban atau masalah kehidupan Anda dan tidak ada yang jadi beban sebagai seorang lajang yang lagi mau happy-happy gitu ya. Tapi buat yang sedang merasa yakin pendekatannya sukses, maka tingkatkan kualitas diri Anda. Pendekatannya tuh harus elegan, jangan yang seradak seruduk, kesannya ngejar sampai ke jadi terlihatnya tuh kayak agresif banget. Jangan, harus jinak-jinak merpati, kesannya jadi seru ya. Oke, berikutnya adalah Pisces. 4 tongkat, elemen api lagi ya, terkait dengan sebuah perubahan, hijrah, mengkondisikan kehidupannya menjadi ada nilai tambah, ada yang bergerak gitu ya, jadi nggak statis. Tapi ini adalah perubahan. Kalau dilihat di sini 2 orang memasuki gerbang gapura, selamat datang. Di atasnya buah-buahan dan dedaunan hijau, di belakangnya ada istana. Ada di pelataran istana, artinya Anda memasuki fase kehidupan yang jauh lebih baik. Ada pergerakan yang menyenangkan, ada kegairahan tersendiri yang menyemangati. Jangan sampai Anda keluar dari jalur, harus on the track. Itu yang akan membuat satu persatu target-target hidup Anda bisa terwujud ya. Buat yang berpasangan, menjaga kestabilan hati, menjaga kelurusan hati, menjaga keharmonisan sebuah hubungan. Ini sebetulnya tidak terlalu berat kalau orang yang menjalankan itu memang memiliki komitmen yang kuat. Berbeda dengan yang suka kong kiri kong kanan, nengok kiri nengok kanan. Ini akan membuat kekacauan dan malapetaka dalam hubungan itu sendiri. Tapi kalau gambaran seperti ini berarti Anda sedang berusaha untuk tetap solid, mempertahankan hubungan ke arah yang lebih meningkat lagi dan makin bahagia dan penuh dengan suasana tawa sukacita ya. Untuk yang lajang, kalau proses pendekatan hampir berhasil, jangan sampai neko-neko ya, tetap pertahankan kestabilan tersebut sampai target yang Anda inginkan menjadikan seseorang kekasih hati bisa sukses. Syukur-syukur malah stepnya menjadi calon pendamping hidup gitu ya. Dan buat yang masih belum ada siapapun, mungkin kebersamaan dengan orang-orangnya satu visi, satu misi, semangat untuk maju, karirnya melesat, bisnis atau usahanya berkembang,
Semoga ini yang menyemangati Anda untuk bisa menabung, meningkatkan kualitas hidup Anda, sukses, maka kesuksesan itu akan menjadi salah satu pertimbangan seseorang bisa dekat dengan Anda ya. Yang berikutnya adalah Aries. Coba kita lihat Aries. As tongkat, elemen api. Lagi-lagi tongkat, semangat ya. Wah, lagi banyak yang semangat berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadikan hidupnya lebih berarti, menghindarkan emosi-emosi, panas-panas, ketersinggungan. Itu yang gak penting jauhkan saja, karena rugi kalau gampang marah, gampang tersinggung, baperan dan sebagainya. Harus seperti as tongkat ini, mendapatkan keyakinan dan percaya diri bahwa apa yang dikerjakan akan berjalan lancar dan sukses ya. Dan buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana seorang Aries mampu memegang amanah dan kepercayaan, berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa Andalah yang terbaik, Andalah yang mampu bisa mengemban kepercayaan yang diberikan. Dan ini gambaran semangat, apapun itu tugasnya, apapun yang diberikan, Anda bersemangat untuk menuntaskan semuanya, termasuk hari ini. Semoga lancar jaya ya. Untuk yang berpasangan, seberkas rasa yang membuat Anda makin merasa didorong untuk tetap yakin bahwa bersama dia Anda bisa sukses, bersama dia Anda hoki, bahagia, sukacita, dan hidup makin bersemangat. Artinya bahwa Anda meyakini apa yang Anda sudah ikrarkan sebagai komitmen akan dijaga seoptimal mungkin, semaksimal yang Anda bisa, maka kekuatan itu akan muncul mewarnai kehidupan percintaan Anda. Untuk yang lajang, kalau saat ini baru saja dipercaya atau diberi tugas oleh perusahaan untuk mengerjakan sesuatu, diamanahkan sesuatu, diminta untuk ikut terlibat dalam satu event besar, kegiatan besar yang menguras pikiran, Anda harus fokus. Semoga ini langkah besar menuju sukses sebagai seorang lajang yang karirnya cemerlang gitu ya. Tapi buat yang menjalani segala sesuatu bersemangat, kalau ada orang yang dicintai dan Anda lagi bersemangat mendekati seseorang, maka pendekatannya harus betul-betul terarah menuju kepada titik sasaran dan menimbulkan satu impresi yang menenteramkan pihak yang sedang Anda dekati. Mudah-mudahan ini menjadi satu gambaran apa yang harus dilakukan untuk seseorang yang sedang Anda dekati ya. Yang berikutnya adalah Taurus. Kita lihat Taurus. Ratu koin. Ini elemen tanah terkait dengan sesuatu yang terhubung dengan materi. Anda sedang bersemangat sekali, bahkan orang lihatnya ambisi banget gitu ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi yang makin banyak yang bisa menjadi bekal hidup Anda, yang bisa memodali kestabilan segala aktivitas karena memegang uang, memegang dana, memegang sesuatu yang bisa menjadi modal untuk beraktivitas ini dan itu. Semoga saja langkahnya makin jelas. Kalau secara finansial sudah mulai dalam kondisi yang sedikit-sedikit bisa diperbaiki dan membuat Anda bisa lebih leluasa bergerak. Katanya orang kalau nggak ada uang kan mau ngapa-ngapain bingung. Langkahnya tuh kayak terikat dengan rantai besar. Tapi kalau sudah mulai ada kelonggaran secara finansial, Anda jauh lebih tahu step-step apa yang akan Anda lakukan supaya bisa mengembangkan diri, mengembangkan usaha, mengembangkan karir, mengembangkan keilmuan yang membuat Anda jadi semakin merasa punya bekal ilmu pengetahuan untuk hidup lebih maju lagi. Untuk yang berpasangan, ada beberapa hal yang sepertinya masih menjadi topik pembicaraan Anda dengan pasangan terkait dengan peningkatan finansial. Mudah-mudahan obrolan ini bisa membuat Anda dengan dia makin seru, makin cinta, makin terus bareng-bareng ya, untuk sebuah kehidupan yang makin sejahtera. Untuk yang lajang, sekarang ini sepertinya lebih berambisi untuk makin memperbanyak pundi-pundi, makin sukses, makin banyak tabungannya. Nggak apa-apa kalau itu memang targetnya, karena kalau hidup kita sudah settle, ini punya, itu punya, wah yang deketin bakalan banyak, ya nggak? Karena katanya zaman now banyak sekali orang yang matre, makanya pilihnya dengan pakai hati yang selektif sehingga
bisa merasakan mana yang jujur, tulus mencintai, mana yang mencintai karena materi gitu ya. Dan buat yang sekarang ini melakukan pendekatan, sepertinya Anda harus punya modal dasar dari setiap percakapan dengan seseorang yang Anda rasa makin dekat dan makin akrab. Karena kalau diajak ngobrolnya enak, biasanya dia betah, makin banyak ingin tahu tentang Anda, dan juga Anda pun makin penasaran untuk bisa makin dekat dengan dia. Semoga prosesnya lancar. Kalaupun merasa banyak ketidakcocokan setelah dekat, ya Anda harus buru-buru memposisikan bahwa Anda jadi teman saya aja gitu. Jangan sampai membuat orang lain jadi sakit hati atau patah hati ya. Yang berikutnya adalah Gemini. 4 piala lagi. Gemini kena apa? Kayak lagi nggak mood gitu ya, lagi capek, lagi banyak beban pikiran, lagi kesal dengan seseorang kah? Karena kalau saya perhatikan ini lagi sering keluar di Gemini. Harus memulai dengan segala sesuatu yang terkait dengan keinginan ya, yang bisa membuat Anda merasa ada gairah, ada semangat, ada desire. Nah, ini yang bisa memacu kembali semangat hidup Anda untuk berkarya, untuk berusaha, untuk melebarkan sayap dan memungkinkan bergaul di berbagai komunitas yang bisa mengembangkan diri Anda secara profesional dan juga membuat Anda meyakini apapun yang Anda lakukan setiap waktu, setiap hari termasuk hari ini memberikan nilai plus. Ayo bangkit, nggak boleh semangat, nggak boleh apatis, nggak boleh juga merasa lagi nggak mood gitu ya. Ini sebetulnya dari pikiran kita yang membuat mengunci diri untuk bergerak. Kalau bisa, ayo bangkitkan ya. Dan buat yang berpasangan, sekali lagi yang harus dibangun adalah suasana yang gembira, yang ceria, harmonis, banyak ngobrol, banyak diskusi, tukar pikiran sehingga Anda dengan pasangan tumbuh kembang ke arah yang makin positif dan satu sama lain saling mendukung untuk bisa sukses, bukan malah jalan di tempat. Kemudian untuk yang lajang, 4 piala menggambarkan Anda lagi enggan ya, lagi males ngurusin yang cinta-cintaan. Mungkin ada banyak yang berusaha dekat tapi Anda belum bisa membuka hati, lagi cuek gitu ya. Mungkin boleh cuek tapi jangan keseringan, jangan keterusan. Nanti itu malah menutup pintu jalannya perjodohan yang begitu tiba waktunya Anda harus dekat dengan seseorang, karena Anda tutup pintunya malah mempersulit diri Anda sendiri. Harus lebih welcome, kemudian makin meningkatkan nilai kualitas diri Anda untuk bisa makin mendekat dan akrab dengan banyak orang, sehingga ketika waktunya Anda harus memilih, Anda sudah tahu siapa yang Anda pilih gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. Temperance, kesederhanaan, keseimbangan, menyeimbangkan dan menyelaraskan kehidupan Anda, membuat Anda yakin apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan itu sesungguhnya nggak ada yang sulit. Tinggal kita mau atau tidak, tinggal kita mau mengerjakan atau tidak. Sehingga apapun yang Anda lakukan, ketika Anda berniat untuk menuju ke satu titik keberhasilan, maka itu akan menjadi sebuah keberhasilan besar. Dan jangan juga menutup diri ketika ada masukan, saran ataupun kritikan untuk membuat Anda makin sukses dan cemerlang. Dan buat yang lajang, apapun langkah Anda yang lagi mau karir ataupun ingin mendapatkan seseorang makin dekat, insya Allah jalannya makin terbuka dan cinta itu akan makin mendekat, dan yang lagi karirnya akan makin cemerlang ya. Oh iya, sampai lupa nanti reprotes buat yang berpasangan. Tadi yang lajang sudah, yang berpasangan ini adalah kesempatan dan peluang besar untuk Anda mendekat dan makin sayang dengan pasangan dan memperhatikan apa yang menjadi keinginan dia, supaya hati Anda dengan dia menyatu, saling merapat, saling mendekat, saling support, saling mau menerima masukan, saran, bahkan kritikan. Ini demi keseimbangan cinta agar tetap seiring, sejalan, seias kata ya. Oke, yang berikutnya adalah Leo. Coba saya ambil Leo di sini. Kesatria koin, elemen tanah, terkait dengan materi. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan besar dari seorang
Leo di hari ini seperti ada target secara materi, target secara pekerjaan, target secara tujuan untuk melangkah kepada target-target besar kehidupan yang menjadi pemikirannya, yang menjadi sentral perhatian. Mudah-mudahan lancar, yang penting setiap peluang yang datang diambil ya kesempatannya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bekerja samalah dengan orang yang memang memiliki semangat yang sama. Jangan dengan orang yang ogah-ogahan atau yang malas, malah jadi beban nantinya. Oke, dan kemudian untuk yang lajang, untuk yang berpasangan dulu. Untuk yang berpasangan, tidak ada salahnya sesekali diskusi dengan pasangan dan menanyakan dia ingin melakukan apa, ingin mengerjakan apa, ingin mendiskusikan apa. Dengan cara Anda bersikap terbuka, dia akan jauh lebih rileks, lebih merasa nyaman karena Anda menyediakan diri untuk menjadi tempat yang bersandar ya. Untuk yang lajang, kalau memang saat ini yang sedang menjadi tujuan besar Anda adalah peningkatan karir, peningkatan keberhasilan secara materi, maka yang menjadi fokus adalah kemajuan dalam proses kehidupan yang makin meningkat. Urusan jodoh nanti aja mbendang gitu ya. Tapi kalau untuk yang sedang melakukan pendekatan, sejauh apapun, sesulit apapun biasanya akan dijangkau, akan dituju. Bahkan mungkin kalaupun sedang long distance, itu pun akan berusaha diupayakan semaksimal mungkin, bisa sesering mungkin berkomunikasi supaya pendekatannya sukses ya. Tapi ada juga loh yang menjalin hubungan, proses pendekatannya susah, terus perjalanan cintanya rumit gitu setelah jadian. Saya nanya kenapa long distance, di mana dia tinggal, di Jakarta juga. Terus kenapa kok long distance? Beda keyakinan. Iya, ternyata menurut dia beda keyakinan juga long distance relationship. Beda banget, jauh banget dalam secara sudut pandang keagamaan. Wah, iya. Oke deh, buat anak muda memang lucu suka unik gitu ya, mendeskripsikan sesuatu ya. Oke, jadi buat yang berpasangan ataupun lajang, selalu melihat peluang dari sudut pandang atau kacamata yang lebih lebar supaya segala urusan yang terkait dengan cinta bisa lancar ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo, Ace of Cups. Air memancar dari 5 penjuru ya, memancar ke 5 penjuru yang dimunculkan dari bejana yang tangannya menyembul dari langit atau dari awan. Ini menggambarkan berkah besar yang dipersembahkan untuk Anda, asalkan Anda mau mengusahakan, mau menjemput, mau merealisasikannya. Jadi bukan cuma dibilang kamu beruntung, kamu sukses, kamu akan berhasil, tapi nggak berusaha apapun maka zero hasilnya ya. Jadi harus berusaha sungguh-sungguh, termasuk hari ini lakukan segala sesuatu dengan niat lurus, dengan tekad dan tujuan untuk hidup menjadi semakin baik. Buat yang berpasangan, tidak ada salahnya menyirami dia dengan perhatian, dengan berusaha untuk mengistimewakan, memposisikan dia sungguh-sungguh luar biasa, memberikan dia segala sesuatu yang bisa menenteramkan hatinya. Jadi kalau dia keberatan Anda terlalu dekat dengan siapa gitu ya, coba dipertimbangkan. Mungkin membuat pasangan nggak nyaman, nggak ada salahnya buat didengarkan ya. Dan untuk yang lajang, kalau Anda sudah mulai merasa mendapatkan siraman perhatian yang membuat Anda merasa nyaman, merasa senang, merasa diberikan space yang begitu spesial, kalau Anda suka, berikan sinyal gitu ya. Kalau Anda berkenan, berikan sinyal juga supaya dia tahu bahwa dia tidak bertepuk sebelah tangan, supaya prosesnya lebih mudah ya. Dan buat yang masih belum ada siapapun di sekeliling hidup Anda, mungkin sedang Tuhan berikan keberkahan lewat pekerjaan yang lancar, pergaulan yang luas, urusan kerjaan yang dipermudah, bisnis yang makin sukses, perkembangan dari permintaan produksi ini itu yang Anda hasilkan membuat Anda lebih bersemangat dan menganggap saat inilah momentum Anda harus all out dalam bekerja atau berusaha supaya bisa membahagiakan orang tua, bisa mempunyai tabungan yang cukup untuk masa depan ya. Yang berikutnya adalah Libra, The Star, bintang terang. Hari ini ada beberapa hal yang sepertinya memacu semangat Anda
untuk do the best, melakukan yang terbaik, menyita perhatian, yang membuat orang respect, yang membuat orang tidak bisa menyangkal bahwa Anda melakukan segala sesuatu dengan semangat dan juga dengan sungguh-sungguh sehingga layak mendapatkan apresiasi yang terbaik yang sebesar-besarnya atas perjuangan dan usaha Anda di hari ini. Jadi kalau ada masalah jangan menyerah. Yakinlah dengan kemampuan Anda, dengan pengalaman, dengan pengetahuan akan mampu menjadi problem solver yang memecahkan masalah-masalah yang menurut orang lain sulit ternyata buat Anda biasa aja, mudah saja gitu ya. Dan buat yang berpasangan, situasi kondisi hubungan yang sedang baik-baik saja, yang sedang diliputi cinta, yang sedang dalam keadaan tentram, damai, bahagia, harus dipelihara dengan baik ya. Tapi kalau saat ini sedang gonjang-ganjing, Anda harus tarik lagi ingatan di awal ketika berusaha merebut hatinya, berusaha mendapatkan cintanya, berusaha untuk berjalan bersama bunga-bunga cinta dengan dia. Dengan cara seperti ini maka akan muncul keinginan menyelesaikan masalah, memaafkan, saling memperbaiki. Itu yang akan membuat hati jauh lebih luas, lebih lentur, nggak kaku. Kalau kaku isinya berantem terus pastinya ya. Untuk yang lajang, kalau memang saat ini Anda merasa begitu dispesialkan, Anda seperti menjadi titik pusat perhatian seseorang, maka kalau memang Anda merasa menikmati dan bahagia dengan perhatiannya, jalani dan mulai coba melakukan penilaian secara objektif supaya ketika Anda mengiyakan proses pendekatan itu atau Anda sendiri melakukan proses pendekatan yang mendapatkan respon, Anda harus betul-betul objektif menilai apakah betul sesuai, cocok, seiring, sejalan. Oke, kalau memang lebih banyak iya, berarti ini bisa dilanjutkan. Tapi kalau Anda merasa nggak asik, nggak seru, nggak nyambung, nggak ngerti, nggak jelas, apalah pokoknya gelap gitu ya, Anda harus skip dan jangan dibuat hubungan yang sedang penjajakan yang dilakukan meninggalkan sakit hati di orang lain. Lebih baik Anda bersikap lebih luas supaya Anda bisa memutuskan ya atau tidak dan tidak berlama-lama memainkan perasaan orang lain. Karena kadang-kadang ketika didekati orangnya lagi nggak suka, tiba-tiba sudah mulai suka, Anda malah back off. Jangan sampai itu terjadi ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah Scorpio, King of Cups, Raja Piala. Ini menggambarkan Anda untuk betul-betul menstabilkan situasi dan kondisi yang ada. Jangan gegabah, jangan tergesa-gesa. Anda harus membuktikan bahwa Anda orang yang sangat komit ketika diberikan kepercayaan atau diberikan kesempatan ikut serta dalam satu aktivitas, ikut serta dalam satu kegiatan, dan Anda ingin menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan semua tujuannya untuk membuat semua pihak senang, semua pihak bahagia dan puas atas apa yang dilakukan Anda beserta orang-orang yang ikut serta di dalamnya. Jadi ini adalah kebahagiaan bersama. Kalau sukses, sukses bersama, dan kalaupun ada hasil untuk bersama juga ya. Untuk yang berpasangan, menjaga hatinya itu jauh lebih baik daripada memaksakan kehendak. Karena kalau kita paksakan sesuatu yang membuat dia nggak berkenan, hubungan jadi ganjel. Tapi kalau kita mencoba menjaga keseimbangan dan keselarasan hubungan, maka hatinya juga harus kita jaga perasaannya gitu ya. Jangan sampai dia jadi galau, dia merasa tidak diperhatikan atau tidak didengar. Dan untuk yang lajang, kalau sedang berusaha memulihkan lagi pikiran dan perasaan Anda dari sesuatu yang pernah terjadi di waktu lalu, sakit, sedih, patah hati, marah, dan ternyata nggak mudah buat bisa move on. Nah, kalau sekarang saatnya Anda sudah bisa move on tapi masih ringkih, masih bisa teringat lagi gitu ya, maka tetap jaga kondisi kestabilan itu. Jangan sampai suasana hati Anda rusak hanya gara-gara sedih, marah, atau teringat sesuatu yang pernah terjadi di waktu lalu. Tapi buat yang sedang melakukan proses pendekatan, itu juga harus tenang dan jangan tergesa-gesa, supaya orang yang Anda dekati tidak merasa terganggu atau Anda terkesan agresif sehingga dia kayak dipaksa untuk bisa menerima kedekatan dengan Anda. Jangan sampai itu terjadi. Jadi semua harus
pelan-pelan dan lama-lama orangnya akan merasa nyaman ya. Dan buat yang lagi asik tetap berkarir ya sudah, fokus saja di situ, tetap on the track, jangan sampai menyalahi aturan yang akan berakibat fatal pada perjalanan karir atau bisnis Anda. Jadi tetap menjaga komitmen, memposisikan kejujuran di atas segalanya ya. Yang berikutnya Sagittarius, King of Wands, Raja Tongkat, semangat dan berusaha untuk melupakan hal-hal yang bisa menjadi kendala dalam kehidupan. Dan hari ini apapun yang dilakukan harus gesit, tangkas, cepat, sigap, supaya tidak ada yang tercecer atau terlupakan dan target besar yang ingin dicapai bisa terwujud ya. Buat yang berpasangan, menjaga keharmonisan, kegairahan, greget-greget cinta itu memang butuh effort yang besar ya, butuh keseriusan, butuh niat, butuh tanggung jawab, sehingga kalau ini betul-betul dilakukan maka akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diharapkan. Karena kalau ini tidak diperhatikan, yang muncul adalah pertengkaran, perselisihan, saling curiga, bahkan ketidaknyamanan pasangan atau Anda sendiri di situasi yang tidak kondusif. Jangan sampai itu terjadi ya. Untuk yang lajang, kalau Anda merasa mendekati seseorang harus penuh dengan rasa tanggung jawab, maka Anda pun harus mengkonsep proses pendekatannya dengan baik. Bagaimana caranya supaya seseorang yang Anda dekati tidak merasa terganggu, seseorang yang Anda dekati merasa nyaman, merasa welcome, kemudian yang didekati merasa mendapatkan penghargaan yang besar ya. Semoga pendekatannya sukses dan urusannya lancar. Dan buat yang masih tetap fokus dengan karirnya, perjalanan karirnya pun tidak ada kendala, karena Anda memang orang yang layak buat dipercaya dan bertanggung jawab sepenuhnya setiap mendapatkan kepercayaan. Oke, yang terakhir Capricornus, coba kita lihat 9 poin, 9 of Pentacles, gambaran seorang yang sedang fokus mengumpulkan pundi-pundi, mengumpulkan keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup, termasuk hari ini. Semoga yang Anda kerjakan pun memberikan kepuasan karena apa yang dikerjakan berjalan dengan lancar. Untuk yang berpasangan, ada beberapa hal yang sepertinya tenang tapi pasti tidak tergesa-gesa, tapi Anda dan dia merencanakan sesuatu yang terkait dengan keberhasilan dalam membangun satu hubungan, mencapai kesejahteraan dan peningkatan kelas gitu ya, peningkatan dari kebahagiaan dan cinta yang dijalani berdua. Kalau dibilang menyimpan pundi-pundi, pundi-pundinya tambah banyak. Memanen sesuatu, panennya sukses gitu ya. Kalau memanen cinta, cintanya makin diikuti kebahagiaan. Kemudian untuk yang lajang, kalau sedang fokus ngumpulin duit ya, ngumpulin pundi-pundi, mengumpulkan uang tabungan supaya banyak bekal di masa depan. Misalnya kalaupun Anda menemukan jodoh yang cocok, Anda harus bersanding, itu kan butuh modal. Nah, sebagai lajang ini menyadari sekali bahwa dalam hidup itu harus terus berkarya, maka berkaryalah yang terbaik sehingga apa yang Anda jalani dalam kehidupan sukses. Tapi buat yang sedang melakukan proses pendekatannya harus pakai strategi, nggak gerabak bubuk gitu ya. Jadi orang apaan sih ini, gitu ya. Ada orang nggak nyaman kalau didekati dengan cara yang tidak elegan. Jangan sampai itu terjadi. Harus tenang, tapi pasti mengarah kepada satu proses pendekatan yang bisa membuat perasaan orang itu berkenan ya. Oke. Dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa jika ingin berkonsultasi secara private, Anda bisa tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, bagaimana mekanisme konsultasinya di WhatsApp 087885001208. Untuk pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Indah pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.